Halo Leo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Leo. Menggemparkan berita hoax tentang kamu tersebar di mana-mana. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada third wheel, ada Mars, ada self love, ada loneliness, dan di sini ada friendship. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada third wheel. Kayaknya kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih waspada dan hati-hati ya. Di sini kayak ada seseorang yang pura-pura baik tapi punya niat yang tersembunyi atau punya niat yang nggak baik di sini. Kayak ada yang menjadi orang ketiga ya, kayaknya dalam hubungan kamu, tak itu dalam hubungan asmara atau mungkin dalam rumah tangga. Kayak ada yang masuk ke dalam kehidupan kamu, dan sepertinya orang-orang sebenarnya udah pada tahu ya. Orang-orang sebenarnya udah pada tahu kalau pasangan kamu ini sedang menjalin hubungan dengan orang yang kamu kenal. Artinya berita ini udah tersebar di mana-mana, cuman kamunya aja di sini yang kayaknya belum tahu. Tapi firasat atau feeling itu ada. Ya kamu rasakan, feeling itu ada bahwa di sini kayak ada yang nggak beres ya. Tapi kamu nggak mau ngikutin. Artinya kamu berusaha untuk ngilangin pikiran itu atau perasaan itu. Kamu berusaha untuk tetap percaya kepada pasangan kamu, meskipun ada feeling kalau kayaknya di sini ada yang nggak bener di sini. Ini sebenarnya tentang orang yang mengkhianati atau yang nusuk kamu dari belakang. Ini bisa tentang orang yang kamu kenal ya, orang yang kamu kenal atau bahkan orang yang kamu kasih kepercayaan terhadap dia. Jadi hati-hati, jangan terlalu gampang percaya terhadap seseorang. Ada yang pura-pura baik, bisa aja dia ingin merampas kebahagiaan kamu. Bisa aja dia pengen gantiin posisi kamu, merusak kebahagiaan atau kehidupan kamu, merampas apa yang menjadi milik kamu. Bisa aja. Jadi hati-hati untuk terhadap seseorang yang kayaknya baiknya berlebihan, simpatinya kayaknya berlebihan, tapi ternyata punya niat yang gak baik, punya niat yang tersembunyi. Jadi hati-hati, karena saya lihat ada juga ya sebagian kamu yang kayaknya punya pasangan yang gampang tergoda di sini. Gampang tergoda, nggak bisa menjaga hati dan pikirannya, ya gampang aja tergoda. Gampang tergoda dengan
sesuatu hal yang dianggap lebih baik dari kamu. Jadi kartu ini seperti mengingatkan kamu untuk tidak gampang percaya, untuk tidak terlalu membiarkan ada orang ketiga masuk ke dalam kehidupan kamu. Oke, karena kita nggak pernah tahu ya, saat ini ada yang pura-pura di depan kamu begitu baik, begitu bersimpati, tapi bisa aja ternyata dia yang mengkhianati kamu, dia yang nyakitin perasaan kamu. Ada di sini, ada yang kayak orang yang pakai topeng ya, kayak ada yang memang dari awal udah merencanakan sesuatu, karena mungkin dia melihat kehidupan kamu begitu bahagia, melihat kehidupan kamu begitu sempurna. Jadi ada yang iri, ada yang pengen jadi seperti kamu, ada yang pengen gantiin posisi kamu. Ya mungkin di sini kamu mendapatkan pasangan yang mapan, punya pekerjaan yang baik, punya keluarga yang sempurna istilahnya. Ada yang iri di sini, ada yang berusaha kayaknya ingin jadi seperti kamu, ingin gantiin posisi kamu. Jadi memang udah ada niat di dalam hatinya untuk deketin kamu, untuk merusak semuanya. Dan kebetulan juga di sini ada sebagian kamu yang punya pasangan yang nggak bisa jaga hati. Tapi untuk kamu yang sebagian kamu yang punya pasangan yang benar-benar cinta, benar-benar menjaga hatinya untuk kamu, ya dia tidak akan terpengaruh. Tapi ini ada sebagian kamu yang memang punya pasangan yang kayak gampang aja terpengaruh, gampang aja tergoda. Oke, jadi hati-hati. Ini mengingatkan ya untuk kamu lebih waspada terhadap sesuatu hal yang pura-pura baik tetapi ternyata menyimpan kebencian bisa, kemarahan bisa, dendam juga bisa ya. Ada yang mungkin melatar belakangi kenapa dia pengen ngancurin hidup kamu itu, ada kayaknya. Pernah mungkin dulu kamu nyinggung perasaannya, atau mungkin dulu macam-macam alasannya ya. Kadang kita nggak bisa masuk ke dalam akal kita tentang alasan seseorang yang ingin merusak hidup kita, itu kadang alasannya nggak bisa kita terima. Tapi yang jelas selalu ada alasan kenapa dia ingin menghancurkan kehidupan kamu. Ada self love di sini. Saya lihat di sini meski apapun yang terjadi ya, mungkin ada juga yang memang berhasil membuat kamu terpisah dari pasangan kamu. Ada yang benar-benar berhasil menghancurkan kehidupan rumah tangga kamu, ada yang berhasil merampas pasangan kamu di sini. Tapi kembali lagi di sini kamu berusaha untuk mencintai diri kamu. Apapun yang terjadi, artinya ini tentang seseorang yang kayaknya gampang tergoda, ya artinya di saat dia tidak mempertahankan kamu, di saat dia gampang tergoda, ya artinya dia nggak pantas lagi, dia nggak baik untuk kamu, nggak pantas lagi ada di dalam hati dan pikiran kamu. Jadi nggak usah buang energi atau buang-buang pikir atau perasaan tentang orang-orang yang udah nyakitin kamu. Memang kadang nggak semudah yang dikatakan ya, karena kalau udah cinta, udah pakai hati, udah jadi pasangan, tentunya banyak pertimbangannya, banyak pikirannya. Tapi itu tadi, saya lihat intinya di sini kamu harus lebih mencintai diri kamu sendiri dengan tidak lagi membiarkan ada orang-orang yang nyakitin perasaan kamu. Self love. Oke, berikan diri kamu yang terbaik, terlepas siapapun yang pergi dan ninggalin kamu, siapapun yang mengkhianati kamu, artinya mereka tidak lagi pantas ada di dalam kehidupan kamu. Baik teman yang nyakitin kamu, baik pasangan yang nyakitin kamu, ya artinya udah cut. Yaitu untuk lebih menjaga mental kamu, untuk lebih kuat ya, lebih sehat lagi. Ada loneliness dan mungkin tentang perpisahan, tentang kegagalan, atau mungkin ada perceraian dalam kehidupan kamu. Memang awalnya buat kamu ini menarik diri ya, membuat kamu dalam kesendirian, berusaha untuk lebih introspeksi diri, berusaha untuk lebih mengevaluasi diri, untuk lebih merenung tentang apa yang terjadi. Ya mungkin di sini ada yang menyesal, ada yang melakukan, karena mungkin ada sebagian kamu yang sangat merasa menyesal karena pernah memilih sesuatu hal yang salah. Oke, memilih karena gengsi, memilih karena nafsu. Oke, memilih hanya karena ikut-ikutan tren, bisa juga. Memilih hanya karena melihat dia adalah orang yang terpandang, orang yang punya
orang yang banyak disukai orang, tapi dia milih kamu. Sebenarnya kamu tahu dia nggak baik, tetapi karena ego, karena merasa karena merasa oh kayaknya kalau aku sama dia, hidup aku bakalan ini itu ya, bakalan dilihat orang, bakalan jadi orang terpandang. Ada ego-ego yang seperti itu. Padahal di sini kamu tahu dia nggak baik, tapi kamu mencoba itu tadi. Itulah yang kadang menjadi penyesalan terbesar dalam kehidupan kamu. Itulah yang membuat kamu lebih mengintrospeksi diri, lebih mengevaluasi diri, lebih merenung lagi untuk kedepannya tidak lagi menilai seseorang itu dari penampilan luarnya saja, tapi menilai dari sudut pandang yang berbeda ya, tidak lagi hanya dari satu sisi saja. Oke. Di sini ada friendship. Saya lihat di sini memang mungkin ada sebagian kamu yang memang punya teman yang toksik atau manipulatif atau bermuka dua ya, atau memang ternyata dia yang merusak hubungan kamu ada, tapi nggak semuanya. Di sini ada juga orang-orang yang tulus, orang-orang yang support kamu, orang-orang yang selalu dukung kamu. Jadi bukan berarti kamu pernah dikhianati. Jangan sampai kamu terlalu menutup diri ya, menarik diri dari lingkungan, pertemanan ya. Kamu harus hadapi, kamu harus happy, kamu harus bisa bahagia. Jadi jangan berpikir apa yang udah rusak, apa yang udah hilang, apa yang udah gagal itu bukan akhir, tetapi itu adalah sesuatu hal yang baru yang akan dimulai dalam kehidupan kamu. Jadi tetap berpikir positif ya, bahwa yang terjadi ini, semua ini punya alasan. Bisa saja kamu menemukan seseorang yang lebih baik, lebih tepat untuk kamu. Bisa saja untuk mendapatkan hal itu kamu harus melewati jalan ini dulu, bisa aja. Oke, kita lanjut. Di sini ada super tractor, ada feeling good, ada dream. Di sini ada truth, freedom, dan di sini ada love and joy. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini apapun yang terjadi, kayaknya semua itu tidak membuat kamu berhenti untuk melangkah. Apapun yang terjadi membuat kamu lebih kayak lebih dewasa aja, lebih mikir bahwa hidup kadang banyak hal yang terjadi ya. Kadang ada hal-hal yang tidak sesuai, kadang ada hal-hal yang di luar prediksi, kadang rencana tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi intinya di sini, meski mungkin ada yang gagal, meski mungkin ada yang tidak selalu sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ada yang tidak terkendali, tetapi kamu mampu untuk mengendalikan diri untuk bisa menghadapi semua itu. Ya, artinya di sini kamu berusaha untuk menerima, tidak lari dari kenyataan, untuk lebih menghadapi, dan sepertinya itu akan lebih mudah. Di saat kamu lebih berusaha untuk mengikhlaskan, merelakan, ternyata itu akan membawa ketenangan yang luar biasa dalam diri kamu, dibanding kamu harus menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, menyimpan kebencian terhadap orang-orang yang udah nyakitin kamu. Itu akan merusak pikiran, menghambat aliran cinta, pertumbuhan jiwa kamu, menghambat langkah kamu yang pastinya nanti. Jadi nggak usah terlalu didramatisir atau berusaha untuk ya semua akan baik-baik aja. Meski nggak mudah sebenarnya, tapi saya yakin kamu punya kekuatan mental untuk bisa menghadapi semua ini. Dan berprasangka baik ya, selalu berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Meski pernah gagal, pernah diselingkuhi, pernah disakiti, macam-macam ya yang mungkin bentuknya. Tapi kamu selalu berpikir positif dan berprasangka baik bahwa semua yang terjadi, semua yang menimpa kehidupan kamu ini, semua punya alasannya. Semua punya alasan, punya sebab dan akibat. Bisa saja untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kamu harus jalanin ini dulu, kamu harus hadapin ini dulu, harus ada ujiannya dulu untuk bisa benar-benar mendapatkan kehidupan yang
selama ini kamu dambakan, kamu inginkan, kamu impikan. Oke, dan memang saya lihat di sini kamu akan mampu untuk membebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang negatif ya. Kamu melepaskan pikiran-pikiran itu karena kamu sadar semakin kamu menyimpan kemarahan atau dendam atau kebencian, itu akan semakin membuat kamu terluka dan tersakiti, yang akhirnya kamu akan terus-terusan menutup diri. Jadi di sini saya lihat kamu akan lebih menikmati aja, lebih enjoy, lebih berproses, lebih menikmati sebuah proses, tidak memaksakan, tidak mentargetkan. Karena jika sesuatu hal dipaksakan atau terlalu mentargetkan sesuatu hal, nanti kamu yang akan tersakiti. Oke, jadi nikmati prosesnya. Atau di sini kamu harus mampu untuk berpikir ya, pastinya selalu ada hal-hal yang tidak terduga ya, selalu ada hambatan, selalu ada rintangan. Itulah yang akan membuat kamu jadi lebih kuat. Itulah yang akan membuat kamu jadi lebih hebat nantinya, lebih dewasa juga dalam menanggapi apapun hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Intinya, saya lihat kamu punya mental yang kuat untuk bisa menghadapi apapun ujian, cobaan dalam kehidupan kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, atau ada yang dalam kegalauan ya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun cobaannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.